Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam semangat anak hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Lestari Jatiningsih, guru matematika di MTSN 2 Barito Timur. Apa kabar murid-murid sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terus semangat belajar dan semangat untuk belajar matematika, oke? Karena matematika itu menyenangkan, matematika itu mengagumkan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi sedikit saja karena agar tidak bosan ya. Jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit tapi konsisten atau konstan. Nah, kesempatan ini saya membagikan video berupa materi operasi diagram Venn. Nah, operasi diagram Venn itu isinya seputar diagram Venn, tapi ada operasinya. Artinya di sini kita menghitung, ya. Nah, kalau dalam operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, di diagram Venn itu nanti yang kita pelajari apa saja? Nah, untuk tingkat MTS kelas 7 semester 1, nanti pertama kita pelajari tentang irisan dan gabungan. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa diagram Venn itu berupa himpunan-himpunan di mana himpunan-himpunan tersebut memuat anggota-anggota tertentu. Oke, sebelum kita memulai untuk belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari materi diagram Venn. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu irisan. Nah, jika ada dua himpunan, di sini ada warna merah dan sebelah kanan ada warna biru. Di sini himpunan A misalnya. Kita sebut himpunan merah adalah himpunan A, kemudian di sini ada himpunan B. Ternyata mereka ada bagian yang sama di sini atau terasir atau yang kita sebut kalau dalam matematika adalah irisan, yaitu suatu bagian yang sama dari dua himpunan atau lebih. Nah, pengertian dari irisan sendiri, irisan dari himpunan A dan B adalah bagian yang sama. Nah, ya kan, betul? Bagian yang sama karena di sini masih ada warna merahnya, di sini juga ada warna birunya. Jadi itu adalah bagian yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Atau kalau misalnya dengan bahasa yang sehari-hari itu beririsan, itu artinya bertumpuk di sini. Ya. Ada yang bersinggungan. Nah, artinya di sini bukan kosong, pasti ada anggotanya. Kalau dia kosong, tidak mungkin berhimpit atau beririsan seperti ini. Entah itu anggotanya A1, terus ada satu anggota ataupun lebih. Nah, untuk irisan sendiri, seperti biasa karena kita mempelajari matematika tentunya ada simbol-simbolnya. Nah, dari kata irisan, kita tahu bahwa irisan itu berakhiran dengan huruf N. Untuk memudahkan dalam mengingat bahwa huruf N dan simbol irisan sendiri adalah berupa huruf U terbalik, atau bisa juga kita kiaskan dengan huruf N. Ya, tapi menulisnya jangan sampai persis huruf N karena sebenarnya ini adalah huruf U yang terbalik. Ya. Nah, kita sebut huruf N itu untuk mengingatnya lebih mudah. Irisan N terbalik. Irisan huruf U yang terbalik. Ya, begitu ya.
Karena irisan itu akhirannya adalah N, huruf U terbalik itu juga mirip dengan N. Oke, kita pejamkan mata, hafalkan sejenak bahwa irisan itu adalah bagian yang sama dari dua himpunan atau lebih. Misal ada himpunan A dan ada himpunan B, maka irisannya itu yang ada di tengah-tengahnya atau yang bertumpuk itu, atau bagian yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Simbolnya seperti apa? Karena irisan diakhiri huruf N, maka simbolnya adalah huruf N atau huruf U yang terbalik. Oke, bisa difahami, bisa diresapi? Nah, kalau sudah paham, bisa mengerti, baru kita lanjut ke contoh. Tapi kalau belum paham, silakan baca dulu berulang-ulang, dengarkan apa yang Ibu jelaskan, resapi, kalau sudah kita lanjut. Oke, bisa? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke contoh, ya, agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, di sini misalnya ada dua himpunan P dan Q, ya, atau Q. Nah, P itu yang berwarna abu-abu di sini. Anggotanya siapa? Ya, yang ada di dalam lingkaran ini semuanya. Berarti adalah himpunan P. Seperti itu. Coba kita tuliskan anggota P-nya. Anggota P. Nah, jangan sampai lupa ya. Kalau kita menuliskan anggota dari sebuah himpunan, P huruf P besar itu berarti himpunan P. Nah, yang ada di dalam kurung kurawal artinya adalah anggota-anggotanya. Kita menggunakan kurungnya kurung kurawal, bukan kurung biasa. Ya, karena ini adalah sebuah himpunan. Nah, artinya di sini huruf P anggotanya adalah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 anggota. Nah, kemudian untuk Q bagaimana? Untuk Q, oh ya, sebelum kita lanjut, untuk menuliskan anggotanya, itu dituliskan dari angka yang paling kecil kita urutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Huruf Q itu yang ada di dalam warna kuning. Semuanya kan berarti ada 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu kita tuliskan dulu. Q, nah, sama dengan buka kurung kurawal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa irisan itu adalah anggota yang sama atau yang beriris, yang berhimpit di situ, yang bertumpuk antara P dan Q. Nah, di sini kalau dilihat dari anggota yang sudah disebutkan, tampak jelas bahwa pada himpunan P ada angka atau ada anggota 4, ada anggota 5. Pada himpunan Q ada juga angka 4 dan angka 5. Jadi jelas bahwa di sini yang merupakan irisan P dan Q adalah 4 dan 5. Masih ingat seperti apa simbol irisan? Iya, betul sekali. Jadi irisan itu berakhiran dengan huruf N. Maka simbolnya berupa huruf N juga atau huruf U yang terbalik. Oke, kita tuliskan. P irisan Q. Bacanya gitu ya, bukan P N Q, tapi P irisan Q atau himpunan P irisan himpunan Q. Caranya adalah dengan dicari anggota yang sama. Nah, mana anggota yang sama? Kita tahu bahwa anggota P yang sama dengan anggota Q adalah angka 4 dan angka 5. Jadi, kita bisa tuliskan P irisan Q sama dengan, masih seperti tadi, buka kurung kurawal 4,5. Setiap anggota di dalam himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, sudah jelas irisan seperti ini?
Nah, kalau misalnya himpunannya itu terpisah bagaimana, Bu? Tidak seperti ini. Terpisah misalnya P sendiri 1, 2, 3. Q-nya adalah 6, 7, 8, 9. Kalau P-nya adalah 1, 2, 3 dan Q adalah 6, 7, 8, 9, otomatis tidak ada yang berhimpit seperti ini atau tidak ada yang beririsan. Nah, kalau tidak ada yang beririsan, berarti kalau ditanyakan irisan P dan Q, ya otomatis tidak ada. Kan anggotanya beda-beda semua. P 1, 2, 3, Q 6, 7, 8, dan 9. Q tidak ada anggota yang sama. Jadi P irisan Q kosong. Itu kalau misalnya tidak ada anggota yang beririsan. Tapi kalau ada satu anggota yang beririsan, berarti kita tuliskan 1. Ya, anggotanya apa itu kita tuliskan anggotanya, bukan jumlahnya ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah menggabungkan anggota A dan B. Intinya menggabungkan. Ingat baik-baik ya. Kalau ada gabungan A dan B berarti anggota A digabung dengan anggota B. Kemudian di sini ada catatan tambahan. Jika ada anggota yang sama, cukup ditulis 1 kali. Jadi misalnya anggota A ada angka 1, di anggota B juga ada angka 1. Berarti angka 1 itu tidak perlu ditulis 2 kali, tapi cukup dituliskan 1 kali saja. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ada warna pink di sini ya. Warna pink, ada warna biru, tapi di sini terlihat dia berhimpit atau beririsan, ada irisannya. Nah, cara menggabungkannya bagaimana? Kita tuliskan saja semua anggotanya, kemudian anggota yang sama atau yang beririsan ini angkanya ditulis 1 kali saja, tidak double-double. Maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, gabungan. Itu pasti ada simbolnya juga. Karena tidak mungkin matematika itu menggunakan kalimat yang panjang seperti ini. Biasanya ringkas-ringkas. Cara meringkasnya bagaimana? Dengan notasi atau simbol. Nah, notasinya apa? Cara menghafalnya bagaimana? Gabungan atau di situ ada huruf U. Ya kan? Di sini gabungan. Berarti simbol gabungan itu adalah huruf U. Sangat mudah. Kalau irisan tadi berakhiran N, berarti huruf N atau U terbalik. Gabungan, ada U-nya, gabu, bu, U. Berarti simbolnya atau notasinya adalah U. Coba diingat lagi dulu sebelum Ibu lanjutkan ke contoh soal. Gabungan dari 2 himpunan artinya adalah menggabungkan anggota dari himpunan 1 dengan anggota himpunan yang lainnya. Caranya adalah menuliskan anggota semuanya. Nah, jika ada angka yang sama, cukup dituliskan 1 kali. Dan simbolnya atau notasinya, karena dia berupa gabungan, ada huruf U, dia notasinya adalah U. Seperti itu. Contoh soal. Nah, di sini ada himpunan R dan ada himpunan S. Lihat ada irisannya ya di sini. Nah, kalau ada irisannya cukup dituliskan 1 kali. Walaupun 79 itu punya R, 79 itu juga punya S. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu masing-masing anggota dari R atau himpunan R dan himpunan S. R sendiri terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Sepakat ya, semuanya sepakat bahwa anggota R adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Diurutkan dari angka yang paling kecil. Oke, sedangkan untuk yang himpunan S itu adalah 7, 9, 11, 13, dan 15. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang R gabungan S. Atau kita tulis RUS, tapi membacanya R gabungan S. Ditulis semuanya.
semua anggota R dan S. Jika ada angka yang sama cukup ditulis 1 kali. Oke, kita lihat di sini. R 1, 3, 5, 7, 9. 79 diulangi lagi. Tapi ketika kita menuliskan R gabungan S, 79-nya cukup ditulis 1 kali. 7, 9, kemudian lanjut 11, 13, 15. Iya, seperti ini. R gabungan S adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, angka yang beririsan ditulisnya cukup 1 kali, tidak perlu double-double. Itu mudah bukan? Mudah dong. Nah, sekarang silakan semua materi itu dicatat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di WA group. Gitu. Untuk latihan-latihan soal itu bisa dipelajari di lembar kerja siswa masing-masing. Ya. Kiranya itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk yang selanjutnya videonya menyusul ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ibu ya, biar semakin maju, semakin terdepan. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.